Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desa Madia Martini. Saya peserta latar CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2022, golongan 2, angkatan 3. Pada kali ini saya akan mencoba memaparkan analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance di unit transfusi darah Rumah Sakit Sanglah. Adapun latar belakang dari isu yang saya angkat adalah saat ini donor yang terlayani di UTDRS adalah 80% donor keluarga dan hanya 20% donor sukarela. Di mana dari donor yang terambil di UTDRS, stok yang ada di UTDRS tidak mencukupi untuk menyiapkan permintaan darah pasien-pasien di UTDRS. Di mana hal ini menyebabkan waktu penyiapan permintaan darah menjadi lebih panjang, yaitu lebih dari sehari, di samping juga keterbatasan petugas. Berdasarkan laporan yang saya ambil pada bulan Mei tahun 2022, terdapat 5.238 kantong yang permintaan yang masuk ke UTDRS, namun hanya 3.014 kantong yang bisa kita layani. Selain itu, adanya laporan tagihan dari UDD PMI Provinsi Bali, di mana rata-rata data yang saya ambil pada tahun 2022 dari bulan Januari sampai bulan April terdapat sekitar 700 juta tagihan, di mana tagihan ini tidak ada perubahan yang signifikan dari atau sebelum terbentuknya UTDRS sampai UTDRS ini terbentuk, belum ada perubahan yang signifikan, belum ada pengurangan tagihan biaya dari UDD PMI Provinsi Bali. Selain itu, permasalahan lain adalah banyaknya ditemukan formulir pendaftaran donor darah yang tidak lengkap berisi identitas dan kurang tertibnya proses pendaftaran donor darah di UTDRS SUP Sanglah Denpasar. Dari beberapa latar belakang yang saya paparkan, maka saya identifikasi 3 isu. Yang pertama, masih tingginya tagihan pembayaran kantong darah dari UDD PMI Provinsi Bali ke UTD RSUP Sanglah Denpasar. Yang kedua, belum tersedianya formulir pendaftaran donor darah online di UTD RSUP Sanglah Denpasar. Yang ketiga, belum tersedianya petunjuk pengisian formulir donor darah yang baik dan mudah dimengerti di UTD RSUP Sanglah Denpasar. Adapun teknik penapisan isu yang saya lakukan pada isu-isu tersebut yaitu menggunakan teknik APKL dan USG, di mana setelah saya nilai diperoleh nilai yang paling banyak, yaitu masih tingginya tagihan pembayaran kantong darah dari UDD PMI Provinsi Bali ke UTD RSUP Sanglah Denpasar. Saya juga menggunakan teknik fishbone diagram untuk menapis isu tersebut, di mana bisa dilihat di sini akar-akar masalahnya yang menyebabkan masih tingginya tagihan pembayaran kantong darah dari UDD PMI Provinsi Bali ke UTD RSUP Sanglah, di mana akar permasalahan yang banyak diperoleh dari stok darah yang kurang memadai akibat belum optimalnya berjalan donor sukarela di UTD RSUP Sanglah Denpasar. Maka dari isu-isu tersebut saya menentukan core isunya, yaitu masih tingginya tagihan pembayaran kantong darah dari UDD PMI Provinsi Bali ke UTD RSUP Sanglah Denpasar. Adapun gagasan kreatif yang coba saya susun untuk pemecahan isu. Yang pertama, saya akan membuat program donor darah sukarela di RSUP Sanglah Denpasar, di mana outputnya akan sehingga terselenggarakannya program donor darah setiap tahun di RSUP Sanglah Denpasar, di mana berikut langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk
membuat program donor darah sukarela di RSUP Sanglah Denpasar. Saya juga akan saya akan mendiskusikan usulan program donor darah tersebut kepada mentor PJUTDRS dan K instalasi, kemudian membuat usulan program donor darah, kemudian mendiskusikan pembuatan media promosi berbasis digital bersama Hukormas RS Sanglah Denpasar sebagai cerminan Smart ASN yang mampu berdaya saing di era digital seperti sekarang ini. Kemudian membuat media promosi digital yang berisi informasi program donor darah sukarela sesuai aturan yang berlaku di UTDRS dan RSUP Sanglah Denpasar. Berkolaborasi dengan Hukormas dalam penayangan media promosi ke akun media sosial milik RSUP Sanglah Denpasar. Selanjutnya, saya akan membuat program donor darah sukarela mobile unit keluar ke eksternal yang outputnya saya ingin terselenggarakannya dengan selama setahun itu terselenggarakannya pelayanan mobile unit dengan lancar. Adapun tahap-tahapan yang harus saya tempuh yaitu mendiskusikan dengan mentor PJUTDRS dan kepala instalasi terkait rancangan program donor darah mobile unit ini, kemudian membuat usulan program mobile unit, mengkonsultasikan alurnya kepada PJ, kepala instalasi dan mentor, kemudian membuat usulan surat undangan donor darah sukarela ke instansi pemerintahan maupun non pemerintahan. Selanjutnya, berkolaborasi dengan Humas Rumah Sakit Sanglah dalam mendistribusikan surat undangan yang berbasis digital seperti email. Kemudian menyiapkan peralatan untuk menyiapkan kegiatan donor darah sukarela mobile unit. Yang terakhir, saya juga akan terjun langsung dalam pelaksanaan kegiatan donor darah dalam pengambilan donor darah sukarela di mobile unit tersebut. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan nama Santi Om, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya, salam kebajikan.